Hai, Lucy Wuryono kembali lagi hadir di Pedok Talk. Sekarang kita mau ngomongin tentang, ini udah pemanasan nih, ini adalah race weekend. Jadi hari Minggu nanti kita akan sama-sama ngeliat race di Lemang. Lemang ini aku tuh selalu deg-degan loh kalau ada race di Lemang. Kenapa? Karena artinya nanti di Trans 7 kalau aku siaran sama Mas Joni itu harus siap mental kalau tiba-tiba hujan. Aduh, karena Lemang nih sirkuit yang selalu identik dengan kekeosan karena akibat cuaca, karena bisa tiba-tiba hujan. Tapi nggak tahu nih ya, kan ini lagi climate change nih, lagi banyak perubahan-perubahan suhu akibat pemanasan global. Jadi aku nggak tahu apakah akan terjadi hal seperti itu atau enggak. Mudah-mudahan sih enggak. Nah, tapi sekarang aku mau ngajak kalian kenalan dulu dengan sirkuit Lemang. Kita lihat layoutnya yuk. Nih, ini layout dari sirkuit Lemang. Ini adalah salah satu sirkuit yang tua banget sebetulnya, karena dibangun di tahun 1965. Lama banget kan? Terus panjangnya 4,2 km, punya 5 corner ke kiri dan juga ada 9 corner ke kanan. Terus longest straight yang terpanjang itu adalah 674 meter. Nah, ini artinya Fabio Quartararo nggak usah khawatir, karena kalau dia waktu itu di salah satu interview pernah bilang kalau semua long straight yang lebih dari 800 meter kalau bisa ada chicane-nya aja. Soalnya dia tahu Yamaha tuh kalau udah lebih dari 800, apalagi dengan sekarang belum punya top speed, dia agak kerepotan. Tapi ini cuma 600, Fabio, tenang. Jadi kamu masih bisa menang di sini ya. Terus overtaking hotspot, kita lihat yuk. Jadi di sini sebetulnya overtaking hotspotnya banyak. Seperti yang pernah aku bahas juga sama Mas Joni. Jadi kalau tiap sirkuit itu kan ada zona-zonanya. Nah, kalau di zona 1 itu biasanya yang banyak terjadi overtaking adalah di tikungan 2, 3, dan 4. Kalau di zona 2, biasanya rider-rider akan mencoba untuk melakukan serangan di turn 8. Kalau di zona 3 itu biasanya di turn 9. Terus kalau di zona 4, wah ini sih biasanya duelnya di sini, turn 13 dan 14. Ini biasanya nih tikungan-tikungan yang tadi aku sebutkan, di situ akan terjadi fight yang luar biasa antar rider gitu. Terus kunci kompetitifnya apa sih kalau di Lemang? Yang bisa menang tuh yang kayak apa? Kalau kayaknya ya, Lemang ini kan sirkuit yang sempit juga. Kalau Jerez tuh 11 meteran lebarnya, ini kurang lebih 13. Ya itulah, kalau sirkuit-sirkuit lama tuh biasanya gitu, emang nggak terlalu lebar. Tapi overtaking di sini juga lumayan susah. Tapi yang kompetitif di sini diperlukan rider-rider yang bisa late braking dan juga punya akselerasi yang bagus. Jadi kalau powerful motornya akan sangat membantu. Terus kita ngomongin tentang Akamsi dong, Akamsi. Anak kampung sini, siapa lagi kalau bukan Fabio Quartararo dan juga Johan Zarco. Tentunya mereka berdua punya motivasi lebih untuk bisa berlaga di Lemang ini, karena kan tampil di depan publik sendiri. Tentunya pengen podium tertinggi supaya lagu kebangsaan Prancis bisa berkumandang di sana, ya kan? Nah, terus kita ngomongin rekornya yuk. Ini penting soalnya, karena kalau aku tahu banget deh, kalian kan pasti mau bikin prediksi dong, mau jagoin siapa, ya kan? Nah, jadi sekarang aku kasih materinya supaya kalian bisa kurang lebih bikin prediksi. Sirkuit rekornya ini masih dipegang sama Maverick Viñales. Ini dia bikin di tahun 2017, waktunya 1 menit 32,309. Top speednya waktu itu Maverick Viñales membukukan dengan 323,7 km per jam. Kita naik motor kecepatan 60-70 aja lututnya geter ya. Ini 323, kebayangkan? Aduh. Oke, terus tahun lalu hasil race-nya gimana? Masih ingat nggak? Yang menang siapa yo? Yang menang nomor 1 adalah Jack Miller, Johan Zarco di posisi kedua, dan juga ada Fabio Quartararo di posisi ketiga. Tuh kan, makanya ini pasti anak-anak kampung sini, Zarco sama Quartararo pengen menang di sini. Dan kalau kita lihat fight-nya di tahun 2021, wah ini gila sih, ini kacau banget. Itu flag to flag. Mudah-mudahan aku bisa kasih sedikit cuplikannya, karena ini chaos banget. Jadi mereka tuh semua bertahan untuk ada di atas motornya, nggak ada yang mau ganti motor. Padahal ini Marshall udah ngeluarin, oke ini flag to flag ya, oke ini sekarang bendera putih ya, udah boleh ganti motor loh sekarang.
Peko Bagnaia bahkan sampai dapat box call juga, ayo masuk sekarang masuk, karena semua tuh nggak ada yang mau ganti motor saking nggak mau kehilangan posisi. Dan sempat chaos juga Alex Rins bahkan yang dia udah sempat masuk ke box, ke pit lane, dia keluar ganti motor, baru keluar dong dari pit lane dia jatuh. Aduh itu sedih banget sih, sedih banget. Jadi ya itu ya, Lemang tuh harus siap dengan segala kekeosan yang terjadi akibat bisa turun hujan yang tiba-tiba. Nah, satu lagi nih, faktanya adalah siapa yang paling banyak menang di Lemang? Tidak lain, tidak bukan adalah Jorge Lorenzo dengan 5 kemenangan. Terus kalau siapa yang berhasil mencetak pole position dengan paling banyak? Tidak lain, tidak bukan adalah Marc Marquez dengan 4 kali pole position. Nah, jadi ini pokoknya salah satu classic fight-nya tuh kalau di Lemang banyak banget. Selain yang 2017, itu 2021 tuh seru juga. Nah 2017 ini juga kalian mesti lihat sih, ini aku pilihin ya dari segala banyak banget fight yang seru di Lemang. 2017 ini adalah fightnya Valentino Rossi dan juga Maverick Viñales. Aduh, ini sebagai fansnya Valentino Rossi, aku waktu itu langsung menangis tapi tidak berdarah, sakit tapi tidak berdarah maksudnya, nangis sih karena di lap terakhir tinggal beberapa corner lagi gara-gara dia fight sama Maverick Viñales, jatuh dong Rossi. Aduh sedih banget deh. Jadi itu ya, pokoknya kalian siap-siap aja, weekend ini akan seru banget dan akan sulit untuk bikin prediksi. Bentar, jangan kemana-mana, masih ada yang ini. Seru banget ya ngomongin Lemang karena memang seseru itu gitu. Karena Lemang tuh sirkuit yang gak bisa ditebak, kayak perasaan aku aja, susah ditebaknya. Nah, kalau ngomongin podium, aduh ini nih susah banget. Siapa ya kalau podium menurut Mbak MotoGP? Penerawangan aku, ini kalau nggak hujan. Jadi ini karena Lemang serandom itu, jadi aku punya 2 versi. Kalau nggak hujan, kondisinya kondusif. Yang pertama, yang menang Fabio Quartararo karena tentunya dia punya motivasi lebih seperti yang aku bilang untuk bisa tampil maksimal di kampung halamannya sendiri. Yang kedua, Peko Bagnaia karena tentulah dia akan mendulang poin sebanyak mungkin dan selama ada kesempatan untuk mendulang poin kenapa enggak, karena dia udah bilang gue udah nggak bisa lagi kehilangan poin, harus ngejar terutama sama Fabio Quartararo gitu, selisihnya kan 30-an poin kan. Terus yang ketiga Marc Marquez. Terus kalau misalnya hujan atau flag to flag, prediksinya adalah nomor 1 Marc Marquez, karena Marc Marquez adalah sampai sekarang rider yang terbaik untuk bisa mengatasi situasi chaos kalau flag to flag. Terus yang kedua Miller, dan yang ketiga Zarco. Kenapa? Karena Miller dan Zarco ini terkenal sebagai rider-rider yang sangat bagus banget performanya kalau hujan. Gak ada takutnya mereka tuh, jadi itu prediksinya. Nah terus udah kan ya, kita ngomongin Lemang. Boleh nggak aku ngajak gibah MotoGP? Boleh ya? Boleh ya? Ini nggak dosa gibahnya, beneran deh. Jadi gibah kali ini adalah tentang manajernya Joan Mir. Jadi kan udah pada tahu lah ya, Suzuki memang diisukan akan keluar dari MotoGP di tahun depan. Jadi ini adalah tahun terakhirnya. Nah sebenarnya ini aku pengen ngangkat apa yang dikatakan sama manajernya Joan Mir. Jadi dia sempat bilang nih, kan kita udah ngeduga-duga tuh, wah kayaknya Joan Mir nih akan pindah ke Honda nih, udah ada deal segala macam. Nah Paco Sanchez, jadi ini adalah nama manajernya Joan Mir, dia bilang apa belum ada pembicaraan serius sama Honda. Justru sebetulnya di Lemang ini baru akan ada meeting dengan pihak Yamaha dan juga Honda. Justru posisinya sekarang Sanchez ini lagi nyari-nyari banget kerjaan buat si Joan Mir. Dia nawarin ke semua pabrikan. Ya karena menurut Sanchez Suzuki ini nggak fair sih, nggak profesional juga. Dia nggak ada pemberitahuan resmi kepada tim. Kemudian berita ini keluar sesaat sebelum di Jepang itu Golden Week. Jadi kan kita nggak bisa ngapa-ngapain. Nggak fair banget. Dan menurut Sanchez, kalau rider sih masih lumayan lah, cuman kalau tim-tim ini gimana gitu, kru, mekanik, segala macem gitu, tim yang ada di lapangan ini gimana? Karena mereka tentunya punya keluarga yang harus dipikirin juga. Jadi ini sangat tidak profesional kalau menurut Sanchez seperti itu. Ya udah, jadi sekali lagi menurut Sanchez belum dikonfirmasi pembicaraan dengan Honda. Dan yang disayangkan tau nggak? Sanchez tuh sempat bilang gini, yang dikagetin juga, Mir sebetulnya hampir tanda tangan kontrak perpanjangan dengan Suzuki. Mereka udah melakukan meeting sejak di Portimao dan bahkan di Jerez juga.
udah mau perpanjang kontrak nih. Jadi bener lagi yang aku bilang waktu itu sama Mas Joni kan, bahwa dengan kehadiran Livio Suppo sepertinya Joan Mir yang memang digosipkan akan pindah ke Honda, justru dia akan sepertinya tetap bertahan dengan Suzuki. Dan bener, itu udah katanya tinggal sedikit lagi akan menjadi kenyataan bahwa si Joan Mir akan tetap bertahan dengan Suzuki. Dan gosipnya si Sanchez ini bilang perpanjangan kontrak ini justru akan diumumkan kalau nggak di Le Mans, di Mugello. Udah sampai kayak gitu, terus tiba-tiba ada kabar kayak gini kan kesel ya. Sama lah, aku juga kesel. Nah, kita mau lanjut lagi ya? Aku masih punya gosip-gosip loh. Jadi kemarin waktu di Jerez ini juga sempat melakukan tes pramusim lagi. Kenapa kok ada tes pramusim lagi, Mbak? Jadi memang ini ada tambahan. Jadi kemarin kan udah di Sepang tuh sebelum season 2022 ini mulai. Terus ada di Mandalika juga. Tapi ternyata para pabrikan-pabrikan ini bilang bahwa nggak cukup nih tesnya kalau cuma 5 hari. Boleh nggak ditambahin lagi? Jadi makanya ada extra tes di Jerez dan juga nanti ada di Barcelona. Nah, di Jerez ini ada banyak banget update-update yang baru. Tapi aku akan share beberapa aja ya. Jadi supaya nggak kebanyakan informasi yang harus kita cerna hari ini. Yang dicoba apa aja? Yamaha mungkin kalau kalian pengen tahu apakah ada top speed, nggak ada penambahan top speed karena mesinnya udah disegel jadi nggak bisa. Tapi Yamaha ini terutama Fabio Quartararo mencoba swing arm baru, terus dia juga mencoba front fender yang baru juga sama disc brake yang lebih besar, katanya gitu. Buat apa? Ya karena memang itu yang bisa diakalin sama Yamaha sih sekarang untuk bisa lebih kompetitif. Terus apalagi yang di-upgrade, kalau dari Ducati nggak terlalu banyak yang di-upgrade sih sebetulnya ya, nggak ada yang banyak dimacem-macemin, cuma mungkin mereka cari setup yang paling oke aja. Yang paling beda mungkin dari Enea Bastianini. Enea Bastianini mencoba untuk tetap dengan GP21-nya, tapi fairingnya dicoba punyanya GP22. Jadi kalau Tardozzi bilang bahwa ya kan nanti juga di pertengahan musim kayaknya si Bastianini juga akan pakai GP22 juga gitu. Opsinya ada itu buat dia. Jadi kenapa nggak dari sekarang kita mulai kenalin, mulai dari fairingnya dulu, katanya gitu. Terus update yang ada lagi adalah Nakagami. Nakagami ini juga dia sih sebenarnya belum banyak update yang bisa aku ceritain karena yang harus diupdate dari Nakagami adalah di saat Jerez test kemarin dia mengalami crash di turn 1 dan lututnya itu cedera. Dia langsung diterbangkan ke Barcelona untuk melakukan MRI, tapi dari update yang terbaru Nakagami dinyatakan tidak ada yang serius dan dia siap untuk berlaga di Le Mans di weekend ini. Ya udah, gitu update-nya. Terima kasih banyak sudah menyaksikan episode kali ini. Mudah-mudahan kalian gak bosan dengerin aku ngomong ya, dan please di like, kasih komen juga, terus kasih jempolnya, subscribe dan juga di share ke teman-teman yang lain untuk subscribe channel ini dong, karena aku pengen sampai 1 juta followers dong. Oke. Sampai ketemu lagi, dan jangan lupa hari Minggu ini kita nonton live race di Le Mans tanggal 15 Mei 2022. Bye.